Wong ki nek goblok, goblok Iya. wae Pras. Iya goblok. Nggak usah masuk ke ranah itu bukan bidangmu. Oke, di sini saya yang goblok ya teman-teman. Tetapi di sini dia lupa kalau kegoblokan saya itu tidak semerta-merta saya menjadi mujtahid sendiri. Saya berfatwa sendiri. No, saya bukan fuqaha. Tetapi saya memilih mengambil rujukan kepada ulama teman-teman. Ulama yang jelas-jelas sudah mengislamkan banyak orang. Dr. Zakir Naik is the president of Islamic Research Foundation in Mumbai. I'm a Roman Catholic. Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is messenger of God? Yes. Allah says in Surah Nahl chapter 16 verse 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'azat al hasna wajadun billati ahsan. Invite all to the way of thy Lord with the wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. Kalau kalian nih disuruh milih ikut Arya atau Dr. Zakir Naik, kira-kira ikut siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan. Ya, sebenarnya saya tidak mau menanggapi orang-orang yang bereaction saya. Tetapi kalau saya merasa itu perlu untuk saya angkat, ya saya angkat. Contohnya di video ini saya ingin memberikan tanggapan kepada videonya Arya, yang dimana Arya ini mereaction video saya dan memberikan tanggapan di video dia, yaitu dimana katanya saya itu tolol, saya itu goblok teman-teman, saya itu bodoh. Ya tidak apa-apa ya, karena saya memang fakir ya, saya masih fakir, saya bukan mujtahid, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, bukan gus, bukan kiai, bukan apa-apa, saya bukan apa-apa, saya hanya seorang manusia biasa yang pernah belajar silat, yang pernah belajar, banyak, bukan cuma silat saya pelajari, banyak hal yang saya pelajari. Dan begitupun dengan perihal agama, saya juga belajar agama, meskipun tidak sebanyak Gus ini, ya, tidak sebanyak Gus ini belajar. Dan di sini saya mencoba untuk mendengarkan nasihat dia kepada saya. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan kepada saya, dan kita simak, ya, kita simak bagaimana cara dia memberikan nasihat itu kepada saya. Jadi seolah-olah ini Heri Pras ini mewakili salah satu komunitas keagamaan. Siap. Untuk membalas dendam, untuk Heri Pras itu dijadikan supaya mewakili hati dan perasaan mereka, kelompok-kelompok yang biasa membid'ahkan. Kelompok yang biasa membid'ahkan. Memang bid'ah. Bukan orang-orang salafi ini yang pertama kali mengatakan itu bid'ah kawan. Tetapi Muhammadiyah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, tahun, puluhan tahun yang sudah berlalu sudah menyatakan itu bid'ah. Itulah kenapa Muhammadiyah tidak merayakan tahlilan, maulidan, haulan, karena itu sudah terjadi banyak dialog, dan Muhammadiyah kemungkinan sudah capek, ya, capek mengajak orang-orang Nahdiyin untuk yang meninggalkan hal tersebut, karena sudah tidak bisa ditinggalkan mungkin. Karena tahun 2022 pun saya belum meninggalkan itu, saya masih menahlilkan orang tua saya. Ketika orang tua saya meninggal, masih saya tahlilin. 40 harinya saya rayain. 100 harinya juga. 1 tahunnya juga. Tinggal 1000-nya ini. Tinggal 1000-nya belum. Allah. Dan saya tidak akan merayakan 1000-nya sudah. Sudah tidak akan. Lanjut dulu. Amaliyah yang menurut mereka tidak sejalan. Ini Heri Pras. Saya peringatkan. Wong ki nek goblok Iya. wae Pras. Iya goblok. Nggak usah masuk ke ranah itu bukan bidangmu. Oke, di sini saya yang goblok ya teman-teman. Tetapi di sini dia lupa kalau kegoblokan saya itu tidak semerta-merta saya menjadi mujtahid sendiri. Saya berfatwa sendiri. No, saya bukan fuqaha. Tetapi saya memilih mengambil rujukan kepada ulama teman-teman. Ulama yang jelas-jelas sudah mengislamkan banyak orang. That there are some Muslims who after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Sister, there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet which, wherever, anywhere it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive, you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the hadith. This is a bid'ah, sister. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can read anytime. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala.
Once again I say, ini bukan perkataan saya. Yang menyatakan bid'ah bukan saya. Saya hanya mengikuti mereka. Jadi kalau Anda menggoblokkan saya, artinya Anda juga menggoblokkan orang seperti Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik sudah mengislamkan ratusan ribu orang. Bahkan sampai sekarang sudah lebih mungkin. Sampai jutaan orang yang beliau islamkan. Dari seluruh penjuru dunia loh. Jadi malu kepada Dr. Zakir Naik. Yang kemana-mana dia sampai dikawal angkatan bersenjata. International orator on Islam and comparative religion. Dr. Zakir Naik is the president of Islamic Research Foundation in Mumbai. Dr. Zakir clarifies Islamic viewpoints and clears misconceptions about Islam using the Quran, authentic hadith, and other religious scriptures as a basis in conjunction with reason, logic, and scientific facts. He is 47 years old. He is popular for his critical analysis and convincing answers for challenging questions posed by audiences after his public talks. In the last 17 years, by the year 2013, Dr. Zakir Naik has delivered more than 2,000 public talks in the USA, Canada, UK, Italy, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Egypt, Australia, New Zealand, Sri Lanka, Brunei, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand, Guyana, South America, Trinidad and Tobago, and many other countries, and now for the first time in Africa, a lecture of this man. And personally to say, you are one of my idols, beside my Chief Minister in Sarawak, Tan Sri Adnan Satem. I as a Dai, or I as a Muslim, I have to correct his picture of Islam. I'm Michelle. My name is Eurasia. I'm from Buddhist. I'm a Roman Catholic. Sister, do you believe that there is one God? Yes. Do you believe Jesus is messenger of God? Yes. Allah says in Surah Nahl chapter 16 verse 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'azat al hasna wajadun billati ahsan. Invite all to the way of thy Lord with the wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. Anda yang menggoblokkan saya dan menggoblokkan orang yang menyatakan tahlil bid'ah, apakah Anda secerdas itu? Ya, apakah Anda secerdas Dr. Zakir Naik? Astagfirullahaladzim. Lanjut dulu. Kamu lihat itu, ada Denny PSHT. Iya. Ya, ada Mas Denny PSHT. Dia tidak mau masuk ke ranah-ranah yang model-model seperti itu. Kamu ranahnya pesilat, ya masuk aja ke pesilat. Iya. Kalau kamu nggak paham, ya nggak usah masuk ke sesuatu yang tidak kamu pahami. Apa? Contohnya apa yang tidak saya pahami? Perihal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000. Perkara-perkara ini yang belum saya paham. Setelah saya nyimak penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, saya semakin sadar teman-teman. Kalau tahlilan itu sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Ya, karena apa? Bagaimana mungkin ada seorang tabi'in yang bisa mendapatkan informasi gaib selama 3 hari orang itu dikuburkan ada perkara ini. Jadi harus ada ritual seperti ini. Harus sedekah ini selama 7 hari. Selama 7 hari begini, selama 40 hari begini, selama 100 hari begini. Jadi ada perkara-perkara gaib yang Nabi Muhammad SAW lewat teman-teman. Seolah-olah Allah itu lupa menurunkan informasi gaib itu kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nabi Muhammad tidak merayakan tahlilan. Ingat sekali lagi, sehingga Nabi Muhammad tidak merayakan tahlilan, acara doa bersama, makan-makan bersama selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Seolah-olah Nabi Muhammad masih kurang ajarannya. Begitu. Dan ini yang menyampaikan siapa? Bukan Harry Pras, tetapi Dr. Zakir Naik dan juga ulama-ulama yang lain yang sepaham dengan Dr. Zakir Naik. Kenapa saya di sini berkiblat kepada Dr. Zakir Naik? Karena beliau adalah orang yang memiliki track record yang tidak akan bisa mungkin dikalahkan oleh gus-gus semacam ini. Dr. Zakir Naik sudah mengislamkan ratusan ribu orang, bahkan jutaan. Sudah mengalahkan banyak pendeta, baik dari Hindu ataupun Kristen. Sedangkan Gus ini yang menyatakan saya goblok. Artinya kalau menyatakan saya goblok, orang yang saya ambil fatwanya juga goblok teman-teman. Seperti Dr. Zakir Naik. Sekarang saya tanya kepada kalian, lebih goblok siapa? Arya ini
dengan Dr. Zakir Naik. Kalau kalian nih disuruh milih ikut Arya atau Dr. Zakir Naik, kira-kira ikut siapa? Sudah ketemu jawabannya kan? Udah, gak perlu diselesaikan. Sudah. Lagian juga gak terlalu penting. Saya menanggapi ini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Kalau kalian dikasih pilihan, kira-kira mau mengikuti siapa? Mengikuti Arya atau Dr. Zakir Naik? Sudah, jawaban kalian itu adalah yang paling benar. Oh iya, tapi kalau kalian lebih memilih ikut Arya, no comment ya, no comment. Silahkan. Allah.